Saya teringat di salah satu kutipan di sebuah film dengan judul Wakanda Forever gitu ya. Salah satu film besutan Marvel. Yang intinya mengatakan rencana yang buruk itu lebih baik daripada tidak ada rencana sama sekali. Dan begitu pula di pengembangan aplikasi. Seringkali kita mengembangkan aplikasi langsung ke sebuah coding atau mockup gitu ya. Padahal ada salah satu aspek esensial yang cukup krusial yang harus kita kembangkan terlebih dahulu sebelum aplikasi tersebut dikembangkan atau didesain, yaitu memahami dan merancang proses bisnis perangkat lunak. Merancang proses bisnis perangkat lunak pada dasarnya adalah kita bicara bagaimana perangkat lunak tersebut bisa proper atau bisa fit sesuai dengan kebutuhan penggunanya berdasarkan proses bisnis yang mereka alami. Bisa berubah, bisa juga tidak. Dan kali ini kita akan membahas 3 langkah bagaimana merancang proses bisnis perangkat lunak. Dalam merancang proses bisnis perangkat lunak, ada 3 langkah besar yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menyusun organization diagram chart. Yang kedua, kita harus menyusun flow chain diagram. Dan yang ketiga, kita harus menyusun business process diagram. Kita akan mulai dengan diagram yang pertama, diagram yang disebut dengan organization diagram chart. Sebenarnya saya lebih setuju kalau ini bentuknya table, tapi kalau teman-teman pengen menggunakan organization structure diagram juga nggak apa-apa. Yang harus ada di sini adalah siapa penggunanya, apa yang bisa dilakukan pengguna, dan informasi tambahan lainnya. Misalnya satu pengguna itu bisa memiliki beberapa role. Itu diberi catatan tambahan khusus di bagian bawah. Nah, membuatnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Contohnya di sini saya memiliki sebuah sistem yang namanya Emergency Information System. Saya membuat diagramnya dalam bentuk table, kira-kira seperti ini. Di bagian ini adalah satu sistem, satu kesatuan. Biasanya satu solusi itu terdiri dari beberapa aplikasi. Contohnya kalau IS ini mungkin akan terdiri dari web app, API, mobile apps, ataupun yang lain. Di sini kita menyusun nama aplikasi tersebut, misalnya IS Web Apps. Kemudian di bagian sini rekan-rekan bisa menulis product backlognya. Ingat ya, product backlog. Ya. Teman-teman sebenarnya bisa mengisi di level fitur, tetapi kalau level fitur itu nanti tidak granular, ya, tidak terlalu detail. Jadi lebih saya sarankan pakai product backlog. Ambil product backlog ini dari Azure DevOps atau dari Jira, kemudian teman-teman copy pastekan. Kemudian di sini tambahkan aktor-aktor yang akan terlibat di aplikasi tersebut. Contohnya di AS ini ada police admin, medical staff, dan reporter. Di sini saya memberi kasus yang lebih spesifik. Teman-teman bisa melihat ada tiga status di sini. Ada V yang artinya mendukung penuh, ada X artinya tidak mendukung penuh, dan ada yang parsial bentuknya O. Pada saat ada bagian parsial bentuk O, tampaknya teman-teman harus menambahkan catatan tambahan. Contohnya di sini reporter can only read, not write. Nah, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan aspek-aspek seperti ini sehingga lebih jelas dari sudut pandang kemampuan penggunanya. Berikutnya kita akan memahami tentang flow chain diagram atau diagram aliran rantai. Layaknya rantai, diagram aliran ini sifatnya lurus aja ya, nggak ada alternatif, nggak ada cabang-cabangannya, cuma lurus satu gitu ya. Tampilannya seperti apa kita bisa lihat. Caranya simpel banget buat flow chain diagram. Kalau kamu pengguna Xmind seperti saya, kamu cukup files, kemudian new from template gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat di beberapa template di sini dan cari planning and management. Dan kamu di situ akan menemukan yang namanya business process. Ini ya business process ya. Kamu klik dan kamu create gitu ya. Nah, nanti kamu akan dapat satu template yang kita sebut dengan business process. Business process ini yang disebut dengan flow chain diagram ya. Flow chain diagram. Jadi misalnya kamu tadi namanya AS Web App ya, AS Web Apps. Maka kamu berpikir apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan. 1, 2, dan 3 sampai selesai. Misalnya kalau ini untuk reporting berarti mulai dari report, kemudian setelah itu execution, kemudian setelah itu final report misalnya seperti itu. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini untuk flow chain diagram. Nah, setiap bulatan yang ada di sini, ya, misalnya kita di sini reporting gitu ya. Maka setiap bulatan di sini akan didetailkan oleh business process modeling notation.
yang kita sebut dengan diagram ketiga. Jadi flow chain kira-kira seperti ini aja. Nah, ini saya kasih contoh yang nyata ya. Pertama di sini ada reporting, action, dan closing. Di reporting ada step-stepnya ya, dari atas kedua ketiga. Tentu saja kamu bisa kasih marker sih di sini ya untuk langkah-langkahnya, misalnya 1 gitu ya. Kemudian kamu tambah 2, kamu tambah 3. Nah, gini ya. Jadi flow chain ini kira-kira seperti ini, dan flow chain ini harus ada dulu sebelum ada business process modeling notation. Nanti detail satu reporting ini akan jadi satu diagram, action akan jadi satu diagram, dan closing akan jadi satu diagram. Jadi akan ada 3 business process modeling notation diagram bergantung pada flow chainnya. Kalau flow chainnya ada 5, maka ada 5 BPMN diagram gitu ya kira-kira ya. Dan di sini ada step-stepnya. Kamu juga bisa nambahin informasi lain seperti beberapa dokumen yang dihasilkan. Contohnya di sini saya tambahkan dokumen yang dihasilkan. Atau kamu juga bisa membuatnya lebih rapih dengan memberikan lingkaran seperti ini ya, penggunanya seperti apa gitu dan siapa ya. Itu bebas aja ya, tergantung kreativitas masing-masing dari kita. Langkah terakhir adalah menyusun bisnis proses diagram. Ini teman-teman membuat lebih dari satu. Jadi saya sarankan jangan pernah membuat bisnis proses diagram cuma satu diagram, enggak, harus lebih dari satu. Kalau pengen satu itu flow chain diagram. Dan di dalam satu bisnis proses diagram itu akan mengikuti satu proses yang sudah kita lakukan di flow chain. Dan kita harus mengikuti standar BPMN, flowchart ataupun UML. Di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi gratis, sama halnya Xmind bisa teman-teman gunakan secara gratis di evaluation mode-nya. Di sini juga kita menggunakan aplikasi gratis yang namanya draw.io. Jadi saya create new diagram, kemudian saya akan membuat sebuah diagramnya. Penamaannya lebih baik nama sistem, misalnya IS5apps gitu ya. Kemudian ditambah bisnis prosesnya yang tadi kita buat di flow chain-nya. Jadi kalau flow chain-nya tentang reporting ya kita buat satu ya, reporting. Nah, seperti ini akan bantu banget untuk mengidentifikasi ya. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita mencari apa yang kita butuhkan di situ ya. Kita butuhkan misalnya flowchart gitu ya dan sebagainya. Kita bisa memilih bisnis di sini ya, teman-teman bisa melihat ya, atau kita bisa menggunakan basic dan kita mulai dari blank diagram. Saya menyarankan basic dan blank diagram, kemudian kita create. Nah, di sini kemudian yang kita lakukan adalah kita pilih more shape dan yakinkan di sini BPMN. Di sini saya pakai BPMN ya. Kemudian saya klik apply. Nah, di sini saya akan sudah memiliki beberapa BPMN yang ready saya gunakan. Dan saya selalu menyarankan teman-teman meletakkan beberapa elemen yang sering dipakai itu di Sketchpad. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat di sini hal yang harus kita lakukan di BPMN adalah tentu saja pertama membuat ya di sini ya teman-teman, kita bisa membuat yang kita sebut dengan swim lane diagram ya. Kita nggak akan bahas itu secara detail di sini, nanti akan ada video terpisah. Tapi intinya teman-teman membuat swim lane diagram dengan pool, ini adalah nama sistemnya. Ya, pool ini dengan nama sistemnya. Jadi teman-teman bisa mengubah pool tersebut dengan nama sistemnya. Oke. Kemudian setelah itu lane 1, lane 2, dan lane 3 itu kita masukkan sebagai aktornya atau penggunanya ya. Jadi misalnya lane 1 adalah police staff, lane 2 adalah medical staff, lane 3 dan seterusnya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa aspek, misalnya non-star ya di sini. Kita akan mulai tambahkan di sini non-star, dan kalau sering dipakai teman-teman tinggal drag elemen aja ke sini ya. Nah, itu ya. Nanti akan sering dipakai tuh ya. Biasanya sih yang dipakai cuma non-star, terus kemudian finish gitu ya. Kemudian prosesnya apa gitu, actionnya. Nah, ini ya. Task ya, loop dan sebagainya gitu ya, standar task ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sana ya, tambahkan di sini aja di Sketchpad biar enak ya. Saya selalu menyarankan kayak gitu. Nah, notasinya tentu saja ada banyak banget dan kita nggak bisa cover itu di video ini, kita akan cover di video lain. Tapi teman-teman bisa pahami dengan konsep flowchart yang sederhana, if else, percabangan dan sebagainya. Itu juga didukung ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gateway juga. Nah, ini ya gateway yang umumnya kita pakai kalau ada percabangan. Jenisnya ada banyak banget ya, dan itu kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian untuk sesi kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.